Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Mari kita siapkan hati kita hari ini untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan menyertai Anda dan saya dalam kehidupan kita semua. Dalam permenungan saya atas bacaan hari ini, para murid bersama-sama dengan Yesus, lalu tiba-tiba ada badai yang kencang di danau itu. Ternyata ketika ada Yesus pun ada badai. Ketika orang percaya kepada Yesus pun tetap ada badai. Maka yakinlah Bapak Ibu, selama kita mengikuti Tuhan, kita tidak terlepas dari badai yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin badai itu menumbuhkan kembali iman kita. Mungkin badai itu ada membuat kita semakin tangguh dan kuat dalam kehidupan kita. Mungkin badai itu ada agar kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita juga mengandalkan kekuatan orang lain, dan pertama-tama mengandalkan kekuatan dari Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, ketika ada badai, Yesus tertidur. Lalu murid-murid ketakutan. Semua orang pasti takut kalau ada badai. Semua orang pasti takut kalau ada persoalan. Semua orang takut kalau ada sakit dan penyakit yang parah dalam kehidupannya. Tetapi apa Yesus hanya tertidur saja? Tidak, Bapak Ibu. Belajar dari sikap Yesus hari ini, mereka membangunkan Yesus ketika ada badai itu. Apakah kita juga membangunkan Yesus karena hanya ada badai? Tetapi kita berjuang untuk datang membangunkan Yesus setiap hari, melakukan hubungan yang baik dengan Yesus. Setiap hari datang bersyukur kepada Tuhan, menimba kekuatan dari Tuhan. Biar ada badai, ada tantangan, ada persoalan, kita tetap percaya bahwa Dia Allah yang mampu melenyapkan segala bentuk sakit dan penyakit,
segala bentuk badai. Hari ini juga dia mampu melakukan itu, asalkan kita mempunyai iman yang teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Tuhan meminta Anda dan saya untuk beriman dan tidak takut. Tidak usah takut. Maka jelas tadi, ketika mereka ketakutan, mereka membangunkan Yesus. Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kadang kita seperti itu, Bapak Ibu. Ketika ada badai, ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, lalu kita menjadi ragu-ragu. Sungguhkah Tuhan ada? Di manakah Engkau, Tuhan? Tuhan ada, Bapak Ibu. Maka Tuhan mengatakan tadi, jelas, mengapa kamu tidak percaya? Kita mohon rahmat dari Tuhan. Kita jangan hanya badai baru berteriak minta tolong Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu kita datang, supaya iman kita setiap hari bertumbuh dan berkembang. Dan kita terus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang mampu mengalahkan setiap kesulitan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin detik ini atau saat-saat ini kita sedang punya badai yang besar. Mungkin perahu kita mau tenggelam. Mungkin saat ini kita krisis dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Buktinya dia ada dalam perahu para muridnya. Dia tidak jauh. Dia tidak ingin para muridnya binasa. Demikian juga dia ingin agar kita juga tidak binasa dalam kehidupan kita. Tuhan dekat, Bapak Ibu. Tuhan ada dalam pergumulanmu. Tinggal bagaimana Anda memanggil dan meminta pertolongan dari Tuhan. Maka saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama dengan Yesus, kita pasti sampai pada tujuan. Sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan dalam kehidupan kita, bersama dengan Tuhan, kita pasti sampai kepada tujuan hidup kita. Apakah kita masih ragu dan percaya bahwa Tuhan ada? Saya ajak Anda semua, Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda masih bisa bernapas, itu karena Tuhan baik. Kalau pada saat zaman dulu Anda mengalami pergumulan, Anda bisa melewati karena Tuhan baik. Hari ini Anda mengalami pergumulan dan Anda masih bisa bertahan, itu karena Tuhan ada dan Dia sungguh baik. Maka mari kita berjuang dalam kehidupan kita untuk berlayar bersama Tuhan, membiarkan Tuhan tidur dalam bahtera kehidupan kita, sehingga ketika ada badai kita boleh memanggil Dia, Tuhan, tolong saya, beri saya kesempatan Tuhan, dan percaya Dia akan memberikan Anda kesempatan. Tinggal bagaimana Anda percaya bahwa Dia tidak akan jauh dari kehidupanmu. Kita boleh takut kalau ada badai, tidak jadi masalah, itu manusiawi. Tapi jangan sampai ketakutan kita lalu membuat iman kita goyah. Jangan sampai ketakutan kita lalu membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Dia adalah Allah. Dia yang turun dari surga untuk menyelamatkan Anda dan saya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita mendengar dan meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga detik ini. Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu apapun yang menjadi badai dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Saat ini kami memanggil dan menyebut nama-Mu Tuhan Yesus karena kami percaya badai kami terlalu kecil di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau mampu melenyapkan segala ketakutan kami, asalkan Tuhan kami beriman teguh kepadamu. Bantulah kami, tambahkan iman kami Tuhan, agar kami tidak jauh daripadamu, agar kami selalu datang setiap hari kepadamu Tuhan, bersyukur dan merasakan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang berputus asa karena badai yang besar dalam kehidupan mereka. Selamatkan mereka semua Tuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan yang kita doakan, pekerjaan kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.